Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PKMBG Digital dimanapun kalian berada? Sekarang untuk pertemuan ke-6 ini adalah in group, out group, di mana kami versus mereka menyadari batas psikologis antar kelompok. Siapa kami? Pernahkah kalian merasa sangat bangga menjadi bagian dari sebuah kelompok, namun curiga pada orang asing? Individu seringkali mendefinisikan siapa mereka melalui siapa mereka bukan. Batasan kami dan mereka seringkali hanyalah konstruksi sosial di kepala kita. Mengingat kembali kelompok sosial, kesadaran. Setiap anggota sadar bahwa ia adalah bagian dari kelompok tersebut. Kemudian interaksi, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang berpola. Tujuan, memiliki kepentingan atau visi yang mengikat semua anggota. Apa itu in-group kelompok kami? The use feeling. In-group adalah kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu untuk mengidentifikasikan dirinya. Di sini muncul kata kami atau kita, muncul rasa memiliki yang sangat kuat, loyalitas dan kesediaan untuk berkorban demi kelompok. Ciri khas kelompok dalam in-group. Pertama, solidaritas tinggi. Hubungan emosional yang erat antar anggota. Kedua, kerjasama. Mengutamakan bantuan internal untuk mencapai tujuan bersama. Loyalitas, kesetiaan untuk membela kelompok dari pengaruh luar. Dan identitas bersama. Penggunaan atribut atau simbol yang sama. Misalkan seragam, slogan, dan lain-lain. Sedangkan out-group, apa itu on-group? Kelompok mereka. The them feeling. Out-group adalah kelompok yang diartikan sebagai lawan atau orang luar dari in-group. Ditandai dengan istilah mereka. Seringkali disertai perasaan antipati, antagonisme, atau rasa tidak nyaman ketika berinteraksi dengan kelompok ini. Batas psikologis, garis tak terlihat, bukan tembok fisik, tapi mental. Batas antara in-group dan on-group seringkali adalah batas psikologisnya. Hal ini muncul karena perbedaan nilai, budaya, atau kepentingan yang membuat kita merasa berbeda dengan mereka. Tokoh kunci William Graham Sumner, Folkways di tahun 1906. Sumner adalah sosiologi yang pertama kali memperkenalkan istilah in-group dan out-group. Ia menekankan bahwa perasaan ini adalah dasar dari solidaritas sosial, sekaligus potensi konflik antar kelompok. Nah, apa-apa saja sih perbandingan perasaan sosial? Bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Ada aspek, sikap utama, ada in-group atau kami, simpati, dan out-group, mereka, antagonisme, dan antisipasi. Etnosentrisme, kelompokku yang terbaik, menganggap budaya atau kebiasaan kelompok sendiri sebagai standar kebenaran tertinggi. Kemudian meremehkan atau memandang rendah kebiasaan kelompok lain yang berbeda. Dapat memicu konflik jika tidak diiringi dengan sikap toleransi. Nah, contoh nyata ini pada supporter bola bisa teman-teman lihat sebelum tahun ini tadi kan ada Piala Dunia. Bisa dilihat teman-teman supporter bolanya seperti apa. Solidaritas antar supporter klub yang sama in group sangat luar biasa. Namun, hal ini sering berubah menjadi kebencian buta terhadap supporter klub rival atau out group. Kekerasan antar supporter sering terjadi karena gagal menyadari bahwa batasan kami versus mereka hanyalah soal pilihan klub, bukan soal kemanusiaan. Konteks lokal bisa dilihat pada masyarakat di Bengkulu, etnis atau dan suku. Suku Rejang, Serawai, Melayu, dan pendatang. Kadang muncul sentimen kedaerahan yang kuat. Kemudian ada organisasi yang lokal. Risma atau Karang Taruna sering terjadi wadah in-group yang membangun solidaritas warga. Kemudian ada harmon sosial.
tantangan kita adalah menjadikan Bengkulu sebagai in-group besar bagi semua etnis. Ini bahaya loh, bahaya in-group yang berlebihan. Bisa dilihat dampak bias kelompok atau skala intensitasnya. Solidaritas wajar, itu positif. Kemudian ada eksklusisme, warning, itu peringatan. Dan nepotisme, ordal, itu bahaya. Mementingkan kelompok sendiri secara tidak adil di atas kepentingan umum. Dampak eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah kondisi di mana individu atau kelompok dipinggirkan dari akses sosial karena dianggap out group. Penyebab utamanya adalah prasangka negatif, kurangnya dialog antar kelompok, dan fanatisme buta pada in-group. Aktivitas peta identitas diri. Tengah, tuliskan nama Anda sebagai pusat identitas, kemudian cabang in-group. Daftar semua kelompok kami, Anda, suku, atau hobi, atau sekolah. Kemudian refleksi out-group. Identifikasi kelompok yang selama ini Anda anggap mereka. Kelompok mana yang paling dominan? Keluarga dan suku 45%, circle pertemanan 30%, media sosial 15%, dan lainnya itu ada 10%. Bagaimana menjadi inklusif? Open-minded, menyadari bahwa kebenaran tidak hanya milik kelompok kita. Kemudian empati, mencoba melihat dunia dari perspektif mereka. Membangun jembatan, mencari kesamaan hobi atau visi dengan orang di luar kelompok. Kemudian objektivitas, tetap adil meski sedang berhadapan dengan anggota kelompok sendiri ya. Satu dunia beragam kita. Berbeda kelompok itu wajar. Yang tidak wajar adalah jika perbedaan itu membuat kita memusuhi kemanusiaan. Nah, sudah di penghujung materi kita pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Mari diskusikan pengalaman kalian ya di grup WhatsApp Tutor. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.